Dan pemirsa sudah bergabung juga dengan kita tentunya narasumber berikutnya yaitu ahli hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fikar. Selamat bergabung dalam perbincangan ini. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pendapat dari narasumber-narasumber lainnya yang bergabung secara Zoom, baik dari Mas Boyamin, kemudian Pak Sulsani dan juga Pak Nurul Gufron. Bagaimana pandangannya terhadap perjanjian ekstradisi akhirnya terjalin antara Indonesia dan Singapura. Ini memang mungkin awal yang bagus, Bang Saur. Tapi yang pasti tidak berhenti di situ saja. Semuanya tidak langsung selesai dengan adanya perjanjian ini. Tantangan berikutnya, langkah berikutnya apa sebaiknya? Ya, saya harus konfirmasi ulang. Sesungguhnya tahun 2007 SBY itu sudah melakukan perjanjian dengan Singapura. Saya nggak tahu substansinya apa yang berbeda tahun 2007. Maksud saya kalau toh kita ini akhirnya akhir yang kedua. Saya kira, tapi udahlah itu nggak kita perdebatkan, tetapi seperti Mas Boy bilang, saya nggak ulangi, mewakili kita semua, kita apresiasi. Tapi Mbak Putri, ekstradisi atau perjanjian ekstradisi yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan kita, kalau menurut saya, ibarat kita mencapai prestasi 100% ini baru 10%. Misalnya begini, apakah betul misalnya katakanlah pelarian, katakanlah tersangka koruptor atau terpidana koruptor karena Singapura melindungi. Contoh yang dibilang Bung Asrul misalnya, katakanlah Joko Chandra atau Harun Masiku. Ternyata fakta empiris mengatakan ini terjadi karena penegak hukum kita yang tidak baik, penegak hukum kita yang rusak, ada mafia hukum. Ternyata yang terjadi di sana ada jaksa yang jahat, ada juga kemudian polisi yang jahat yang sekarang kemudian dipidana, bahkan profesi kami yang jahat. Nah oleh karena itu kalau kita melihat ini, katakanlah kita optimis, saya pikir kita harus inline juga membenahi para penegak hukum kita. Jadi jangan kita tuduh seperti di negara tetangga problemnya, padahal problem yang sering terjadi adalah kita yang pelakunya. Dan yang ketiga saya kira yang juga penting, ekstradisi yang kita sepakati ini sesungguhnya kalau ada hubungan baik satu negara yang lain. Terserahlah istilahnya Mas Arsul misalnya katakanlah deportasi. Sesungguhnya bisa terjadi, cuman yang tadinya dari proses katakanlah kalau kita tidak ada perjanjian dari hak kemudian menjadi kewajiban dengan antara dua yang melakukan perjanjian. Nah saya kira yang dituntut secara fundamental adalah bagaimana kultur penegakan hukum kita itu bisa kita bangun inline dengan peraturan yang ada ini, atau katakanlah DPR tidak lagi katakanlah menghambat segera meratifikasi ini. Saya kira itu yang menjadi harapan, ada katakanlah para koruptor atau pelarian kita itu bisa ditangkap. Saya kira itu poinnya. Nah oleh karena itu saya setuju dengan Mas Boy, katakanlah kita apresiasi. Tetapi itu baru hal menu mentahnya, tetapi sudah jadi. Kita juga harus benahi para penegak kita yang baik juga. Itu saya kira menjadi catatannya Mbak Putri. Baik, sebelum nanti kita minta pendapat dari Pak Sulsani juga mengenai hal ini, termasuk Pak Gufron. Pak Fikar juga bagaimana melihatnya? Kalau tadi Bang Saul sudah mengatakan ini juga harusnya inline dengan penegakan hukum yang harus dibenahi. Ya tentu saja begitu ya, artinya ada kesiapan dari penegak hukum kita juga. Tetapi saya melihatnya begini, ekstradisi itu bagian kecil dari penegakan hukum sebenarnya. Mestinya yang lebih luas adalah mutual legal assistance, kerjasama bantuan hukum. Gitu. Jadi dia bisa di semua level, apakah dia level penyidikan, level penuntutan maupun sudah eksekusi gitu. Nah itu bisa, mestinya seperti itu. Nah kalau ekstradisi ini sebenarnya kan perjanjian cuma saling di situ minta, sini kasih, situ minta, situ kasih gitu. Iya, betul. Tapi tidak terkait pada proses penegakan hukum gitu. Ya artinya kalau ketika dia masuk ke tingkat penyidikan atau penuntutan umpamanya, ya orang itu lari ke sana, kemudian dia punya urusan ya. Kalau menurut saya sih sangat mungkin ya pemerintah Singapura juga melindunginya. Kalau saya sangat mungkin itu gitu. Tetapi kalau kerjasamanya adalah kerjasama bantuan hukum oleh masing-masing negara punya kewajiban untuk memberikan bantuan baik pada tingkat penyidikan, pada tingkat penuntutan maupun tingkat peradilannya maupun di eksekusinya gitu. Jadi orang yang lari ke Singapura sebagai apapun, sebagai tersangka, sebagai terdakwa atau sebagai narapidana itu bisa diambil oleh perjanjian
kerjasama bantuan hukum itu. Baik, baik. Ini mungkin juga bisa ditanggapi oleh Pak Gufron. Masih ada kemungkinan sebenarnya bagi pemerintah Singapura untuk bisa melindungi. Karena harusnya kemudian kerjasama yang terjalin adalah legal assistance atau kerjasama dalam bentuk bantuan hukum. Silakan Pak Gufron tanggapannya. Terima kasih. Jadi perbedaan antara mutual legal assistance atau MLA dengan ekstradisi, itu MLA adalah bantuan untuk penanganan penindakan hukum yang mulai mengidentifikasi, mencari, menyerahkan bukti dokumen dan lain-lain dalam proses penegakan hukum, pidana khususnya. Tapi kalau ekstradisi itu menyerahkan orangnya. Nah, itu hal yang memang berbeda. Di Undang-Undang 1 2006 tentang MLA memang benar sebagaimana disampaikan oleh Bang Saur, kita sudah pernah menandatangani dahulu, tapi itu kemudian juga kurang efektif karena kemudian MLA itu kalau tidak disertai dengan penyerahan orangnya, tidak bisa disidangkan di Indonesia, itu faktanya juga kemudian mengakibatkan kita tidak bisa menyidangkan. Banyak perkara-perkara, yang disampaikan tadi oleh Bang Saur, itu karena orangnya tidak ada, atau bahkan bukti-buktinya terkait dengan orang tersebut tidak ada di Indonesia, itu kami mengalami banyak kesulitan. Jadi MLA penting iya, ekstradisi juga penting iya. Kedua-duanya tidak perlu dikonfrontasi, tidak perlu diperbandingkan. Faktanya kita sudah saat ini memiliki dua hal itu. Artinya saling mengkomplementari, saling menguatkan. Itu yang satu tentang MLA maupun ekstradisi. Kedua, tentang bahwa ini benar hanya sebagai sebuah jembatan. Kemudian apakah jembatan ini digunakan, tentu juga implementasinya adalah bagaimana proses penegakan hukum kita bisa tetap prosedural, tidak masuk angin. Intinya kan begitu yang disampaikan Bang Saur. Kita sepakat bahwa sekali lagi MLA ataupun ekstradisi ini hanyalah tool untuk proses penegakan hukum agar lebih efektif sehingga kita bisa menghadirkan orangnya dalam proses persidangan atau pemeriksaan pengadilan di Indonesia, maupun nanti harapannya kalau sudah tersangkanya ataupun terpidananya bisa dihadirkan di Indonesia, maka kemudian proses-proses recovery asetnya akan lebih bisa dipastikan dilakukan. Sementara ini kalau kemudian tidak ada tersangkanya, kita memiliki banyak kelemahan, kemudian banyak keterbatasan untuk menyidangkannya sampai sampai berkepastian hukum, apalagi kemudian untuk menindaklanjutinya berkaitan dengan aset-aset yang tidak ada di Indonesia atau disembunyikan di luar negeri. Begitu, terima kasih. Baik Pak Arsul Sani, ini hanyalah tool, ini hanyalah alat, tapi tentunya bagaimana kemudian kualitas, mental, kinerja dari para penegak hukum juga harus inline sejalan dengan hal ini. Tadi catatan dari narasumber yang ada di studio seperti itu. Silakan Pak Arsul Sani ditanggapi. Ya, saya pertama ingin menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bung Fikar Hajar, ya. Jadi kita melihat soal MLA, soal extradition agreement itu tidak bisa dengan cara pandang atau logical thinking hukum Indonesia. Kita harus lihat juga hukum Singapurnya. Tadi saya tegaskan, kita sudah punya MLA dengan Singapura, ya. Bahkan bukan hanya MLA, dua-duanya sudah meratifikasi, misalnya kalau untuk kasus korupsi itu UNCAS, United Nations Convention Against Corruption. Yang ada juga mekanisme bantuan hukum yang bisa dijalankan. Tetapi lex spesialis, ya, yang berlaku di Singapura untuk ekstradisi, ya, bukan deportasi, bukan yang lain, itu harus, ya, dengan negara yang memiliki perjanjian ekstradisi. Itu yang harus diingat, ya. Jadi tidak bisa kita hanya melihat dari kacamata hukum Indonesia saja. Nah, kalau soal penegakan hukum kita, saya setuju, ya, persoalan penegakan hukum itu persoalan sistemik. 3 elemen sistem itu sama-sama perlu terus-menerus kita benahi. Pertama tentang kelembagaan penegak hukumnya, yang kedua tentang peraturan perundangannya, legislasinya, undang-undang, dan yang ketiga tentang kultur budaya penegakan hukum kita. Itu saya kira tidak ada yang memperdebatkan soal itu. Kemarin saya kebetulan rapat kerja pengawasan dengan Kapolri. Kapolri mengakui itu, maka
Kapolri banyak diapresiasi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum Polri. Ya, saya kira Kapolri kemarin mengatakan kalau saya harus memecat 500 polisi lagi untuk menyelamatkan yang 400.000 lebih, itu akan saya lakukan. Itu komitmen, itu bagian daripada saya kira perubahan kultur dalam institusi penegakan hukum kita. Baik, Pak Arsul Sani, terima kasih sudah memberikan catatan. Nanti mungkin bisa diberikan tanggapan juga oleh Pak Fikar, tapi setelah jeda. Terima kasih Pak Arsul Sani, dengan waktunya yang terbatas bisa... Boleh live ya? Betul, Oke, betul. baik. Terima kasih Pak, Terima kasih. karena waktunya sepertinya terbatas untuk bisa bergabung dengan kami. Nanti setelah jeda ini kita akan dengarkan tanggapan dari para narasumber lainnya. Masih ada juga Mas Boyamin, kemudian juga ada Pak Gufron, kemudian juga para narasumber yang di studio. Kami akan segera kembali saat lagi.